Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pendidikan. Saya Hanif Alfurqon Sutia, PPG Informatika dengan nomor induk mahasiswa 2422240. Baik, kali ini saya akan membahas tentang CRT atau Culturally Responsive Teaching, di mana guru harus dapat melihat potensi-potensi dari background culture atau budaya yang dibawa masing-masing muridnya. Nah, kadang guru-guru itu tidak terlalu memperhatikan ya background budaya dari masing-masing murid ini. Padahal hal ini bisa menjadi dua sisi nih. Bisa menjadi sisi positif maupun sisi negatif. Sisi positifnya adalah, pertama, murid-murid bisa lebih toleransi dan juga murid-murid bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lebih luas jika tidak menerapkan CRT atau dibanding dengan tidak menerapkan CRT. Nah, jadi saat menerapkan CRT, murid-murid akan mendapatkan informasi yang lebih luas lagi. Misalkan, saat kita mendapatkan atau mempunyai siswa yang berasal dari Pulau Sumatera, maka culture dan juga logatnya mungkin itu berbeda dengan murid-murid yang berasal dari suku Sunda atau dari Bandung. Nah, hal ini bisa menjadikan kita mengetahui budaya yang dibawa dari sana, mulai dari bahasanya, makanannya, tari-tarian, dan lain sebagainya. Nah, dengan kita bisa mengakomodir perbedaan-perbedaan itu, siswa-siswa bisa menjadi lebih baik, lebih toleransi, lebih responsif ke hal-hal yang positif. Nah, seperti itu. Dan jika kita tidak bisa mengarahkan ke hal-hal yang positif, misalkan saat ada orang yang baru pindah dari Jawa Tengah atau di Jawa Timur ke Bandung, maka logat Jawanya atau biasa kita disebut medok seperti itu, nah bisa menjadi potensi konflik atau mungkin potensi bullying. Contohnya saat orang tersebut atau siswa tersebut melakukan presentasi dengan medok atau gaya bahasa yang kental akan bahasa Jawa, maka karena itu tidak terbiasa di Bandung, murid-murid ada potensi untuk melakukan bullying dengan mengolok-olok, mendok-mendokan saat berbicara dengan dia. Nah, padahal itu sebetulnya bisa menjadi hal positif gitu yang bisa diambil. Contoh lain, saat kita memberikan tugas berupa observasi. Nah, observasi ini akan berbeda hasilnya saat kita lempar kepada murid yang berlatar budaya suku Sunda dan juga latar budaya suku Jawa. Karena pengetahuan dan juga culture yang dibawa oleh masing-masing suku tentu berbeda. Misalkan saat kita meminta untuk meneliti makanan tradisional dari kedua suku ini, maka orang Sunda akan berkesimpulan bahwa makanan tradisional dari suku Sunda itu manis dan juga gurih gitu. Mungkin sedikit pedas. Namun saat kita berbicara dengan siswa yang asalnya dari suku Jawa, bisa jadi dia beranggapan bahwa makanan dari Pulau Jawa gitu adalah manis dan tidak pedas. Karena memang terbiasa di Jawa Tengah itu yang manis-manis seperti gudeg dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya culturally responsive teaching, maka guru bisa melihat potensi-potensi ini menjadi hal yang bisa diulik dan juga bisa menjadi hal yang menarik seperti itu. Nah, ini juga harus dijadikan bahan agar guru bisa menjadikan siswa-siswa dengan background culture yang berbeda menjadi aman, nyaman, dan juga bisa lebih enjoy dalam melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Selain itu, siswa juga harus diberikan apresiasi sekecil apapun kebaikan siswa. Misalkan saat kita menanyakan pertanyaan terbuka kepada kelas, nah siswa
akan cenderung malu-malu untuk mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan yang kita lontarkan. Nah, saat siswa tersebut ada yang mengacukan tangan dan juga bersedia untuk menjawab pertanyaan, dan ternyata pertanyaannya itu jawabannya kurang tepat gitu. Nah, kita tetap harus memberikan apresiasi terhadap si anak itu karena dia telah berani untuk mengacukan tangan, berbicara, dan juga mengutarakan pendapatnya. Jika ada kesalahan, itu adalah hal yang wajar dalam belajar dan mengajar, proses belajar. Maka kita tetap apresiasi hal positifnya dan juga kita bisa berikan masukan dan juga koreksi pada hal-hal yang belum tepat. Nah, bukan hanya kita yang mengapresiasi si anak tersebut, namun seluruh kelas harus ikut mengapresiasi dengan memberikan tepuk tangan. Nah, hal ini juga untuk menumbuhkan rasa dan juga budaya positif di kelas. Nah, itu adalah salah satu materi dari CRL atau Culturally Responsive Teaching. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.